أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Di setiap derap langkah kita di sana ada nikmat Allah, dan di setiap detakan jantung kita selalu diiringi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bertahmid dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah pada saat kaki kita bisa kita langkahkan ke salah satu rumah Allah, pada saat hati kita dapat kita tundukkan untuk mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat kita bisa beribadah sebagaimana yang kita lakukan pada detik ini. Ini adalah kenikmatan saat kita bisa mengerjakan ibadah yang sangat mulia, menuntut ilmu agama, sebuah ibadah yang akan membentengi diri kita dari laknat Allah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Apa ibu-ibu? Dunia itu di apa? Dilaknat. Jadi ketika seseorang mencari dunia, maka dalam bahasa lain dia mencari laknat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi apabila dalam hidupnya yang ada di kepalanya adalah uang, jabatan, kekayaan, maka yang ada di otaknya adalah laknat dan laknat dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat dan seluruh yang ada di dunia itu turut dilaknat oleh Allah. Namun yang membuat kita bisa bernafas lega, setelah Nabi memberikan sebuah kaidah besar ini, Nabi memberikan pengecualian. Nabi mengatakan illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Jadi pada saat kita berzikir, kita dilindungi dari laknat Allah. Pada saat kita masuk ke rumah, kita mengucapkan assalamualaikum, lalu kita mengucapkan bismillah, maka pada saat kita di dalam rumah, kita dilindungi dari laknat Allah. Pada saat kita keluar dari rumah, kita membaca zikir bismillah. Ibu-ibu sudah hafal belum zikir keluar rumah?
Apa zikirnya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Selesai sampai di sini? Atau ada tambahan? Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Hafal nggak nih kira-kira? Pada saat kita membaca zikir di atas, maka setiap langkah kita di luar rumah akan dijaga dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengecualian yang kedua, wa mawala, dan setiap aktivitas dan pekerjaan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Pada saat kita sholat, pada saat kita berpuasa, pada saat kita mengenakan busana muslimah, intinya yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka kita dilindungi dari laknat Allah. Dan yang ketiga dan yang keempat, wa alimun au muta'allim, orang yang memiliki ilmu agama, ulama, orang alim, dan orang yang mempelajari ilmu agama. Ini yang kita garis bawahi. Mungkin kita bukan ulama, namun dengan kita menuntut ilmu agama, maka kita akan dilindungi dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, kalau kita hidup dilaknat oleh Allah, kira-kira hidup kita bahagia atau tidak? Jangankan dilaknat oleh Allah, tadi dari rumah sebelum ngaji, kata-kata terakhir suami, saya laknat kamu, kira-kira bisa khusyuk nggak ngajinya? Nggak bisa. Bayangkan keluar rumah kata-kata terakhir suami apa? Saya laknat kamu. Itu selama perjalanan itu bisa berlinangan air mata. Itu baru dilaknat suami. Manusia tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan kita. Bagaimana jika yang melaknat kita adalah Allahu Jalla wa'ala? Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik olehnya untuk menuntut ilmu agama pada pagi hari ini, agar kita terlindung dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menjadi wanita yang salehah adalah idaman setiap wanita, adalah sebuah cita-cita setiap kaum Hawa. Setiap wanita kalau ditanya mau jadi wanita yang saleh apa tidak, maka dia akan jawab dengan pasti, saya mau jadi wanita yang saleh. Bahkan yang jarang beribadah pun, yang auratnya masih terumbar pun, kalau ditanya, Bu atau Mbak mau jadi wanita salehah, jawabannya apa? Mau. Nggak ada yang mengatakan saya pikir-pikir dulu ya Mas. Tidak. Dia akan mengatakan kami ingin. Hati kecilnya itu menjawab. Namun tidak setiap orang yang menginginkan kesolehan mendapatkan kesolehan. Tidak setiap istri sukses dan berhasil menjadi istri yang saleh. Tidak setiap anak keturunan Hawa mendapatkan predikat wanita yang salehah. Apa resep? Apa kunci untuk menjadi wanita yang salehah? Pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini, kita akan mempelajari 4 kaedah, 4 resep untuk menjadi istri yang salehah. Seorang wanita yang akan dicintai oleh Allah lalu dicintai oleh suaminya. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari berapa kaedah? Berapa kaedah ibu-ibu sekalian? 4 kaedah. Dan rujukan utama tentang 4 kaedah ini adalah buku Asy-Syaikh Al-Fadil
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Sifatul Zaujati Salihah, sifat-sifat seorang istri yang saleh. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Kesalehan tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan dua cara. Kecuali dengan dua perkara. Perkara yang pertama dan utama adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ibu sekalian, kesalehan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan berapa? Dua perkara. Perkara yang pertama, hidayah, taufik, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya yang paling menentukan agar kita bisa menjadi wanita yang salehah, apakah Allah bantu kita atau tidak? Allah berikan taufik itu kepada kita atau tidak? Setiap wanita yang Allah berikan taufik, maka dia akan menjadi wanita yang saleh. Walaupun 1000 orang berusaha menyesatkannya, walaupun 1000 orang mengajak dia memperlihatkan auratnya, mengajak dia untuk bermaksiat kepada Allah, mengerjakan bid'ah atau kesyirikan, kalau Allah sudah memberikan cahaya hidayah di dalam hatinya, maka tidak ada yang bisa memalingkannya. Man yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada lagi yang bisa menyesatkan dirinya. Itulah salah satu penggalan dari khutbatul hajah yang sering bahkan secara umum dibaca oleh Nabi kita SAW saat beliau membuka kajian atau pembicaraannya. Dan banyak dalil tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Coba buka surat Al-Kahfi ayat 17. Allah mengatakan man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah berikan hidayah dan petunjuk, fahuwal muhtad, maka dia pasti akan berjalan di atas hidayah. Dia akan menjadi wanita yang salehah. Wa man yudlil, namun barang siapa yang disesatkan, barang siapa yang dipalingkan, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka engkau tidak akan dapat atau engkau tidak akan dapat menemukan seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepada dirinya. Orang kalau sudah disesatkan oleh Allah, 1000 tuan guru pun mendakwahi dan menasehati dia tidak akan mendapatkan hidayah. Ada seorang wanita yang kasar dengan suami, kufur nikmat dari apa yang diberikan suami. Kalau Allah tidak berikan hidayah, 1000 ustadz pun yang menasehati dia tidak akan berubah. Ada seorang istri yang selingkuh, kalau Allah sudah cabut hidayah dari dirinya, 1000 tuan guru pun yang mendakwahkan dia tidak akan tinggalkan perselingkuhannya. Mau saleh, camkan baik-baik bahwa yang pertama dan utama adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syiarnya ibu-ibu yang ingin menjadi istri yang salehah adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan, dengan taufik dan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan hal ini, jangan kita bergantung pada kemampuan kita. Jangan kita bergantung pada usaha kita. Jangan kita bergantung pada ilmu kita secara teori. Itu semua penting. Namun faktor utama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan dia petunjuk. Ini yang harus benar-benar ditancapkan ke dalam hati jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, ketika kita ingin menjadi orang yang saleh. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah alasannya mengapa Allah menggabungkan dua perkara di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang minimal kita baca 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Al-Imam At-Tabari, Al-Imam As-Sa'di dan para ulama yang lain menjelaskan rahasia di balik penggabungan dua perkara yang sangat besar tersebut. Perkara yang pertama beribadah, dan perkara yang kedua meminta pertolongan kepada Allah. Mengapa Allah menggabungkan antara ibadah dan meminta pertolongan? Rahasianya kata para ulama, karena penggalan pertama dari ayat ini adalah tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita beribadah dan menjadi saleh. Lalu penggalan berikutnya, wa iyyaka nasta'in, adalah jalan menuju kesolehan tersebut, jalan menuju tujuan tersebut. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang beribadah dan orang yang soleh kecuali menempuh jalan ini. Wa iyyaka nasta'in, jalan itu adalah taufik dan hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan menolong kita kecuali kita meminta dan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita apa? Ibadah, menjadi saleh. Dan jalannya adalah taufik dan hidayah dari Allah. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kita kecuali apa? Kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, ingin menjadi istri yang lebih baik, ingin menjadi istri yang lebih berakhlak, ingin menjadi istri yang taat kepada suami setelah taat kepada Allah, ingin menjadi menantu yang disayang mertua, sebelum melakukan sesuatu, angkat tangan kita dan minta kepada Allah. Angkat tangan kita dan ketuk pintu langit agar Allah memberikan hidayah, taufik dan pertolongan. Karena untuk menjadi saleh kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan kita. Betapa banyak orang cerdas sesat. Orang Mu'tazilah apa kurang cerdas hadirin? Wasil bin Atha apa kurang cerdas? Al-Jahil apa kurang cerdas? Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Orang-orang Mu'tazilah diberikan kecerdasan oleh Allah, namun tidak diberikan kesucian hati. Jangan mengandalkan kecerdasan kita untuk menjadi wanita salehah. Jangan mengandalkan pengalaman kita untuk menjadi wanita salehah. Jangan mengandalkan ilmu kita untuk menjadi wanita salehah. Walaupun menuntut ilmu adalah bekal, tapi tidak bisa dijadikan tempat bergantung. Tempat bergantung kita adalah Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Saat kita ingin menjadi wanita yang salehah, kita ingin menjadi wanita yang berakhlak, wanita yang taat kepada suami, wanita yang menjadi primadona di hadapan suaminya sendiri,
maka bertawakallah kepada Allah, minta kepada Allah dan yakinlah bahwa Allah lah sumber hidayah. Kata-kata saya ini nggak mungkin berubah jadi halus kecuali Allah yang mudahkan. Tabiat buruk saya yang suka mengingkari kebaikan suami tidak mungkin saya hilangkan kecuali Allah yang menghilangkan. Saya tidak mungkin berubah menjadi wanita yang cekatan di rumah kecuali Allah yang bantu. Ini yang harus dipahami, terkadang lupa. Apalagi kalau sudah merasa pintar, apalagi kalau sudah merasa cerdas, apalagi kalau orang sudah merasa banyak ilmu. Ia akan bergantung pada kecerdasannya, dia akan bergantung pada ilmunya, dan ini keliru. Kalau kecerdasan bisa menarik hidayah, dengan sendirinya harusnya Wasil bin Atha itu menjadi salah satu orang pilihan di dalam agama ini. Namun tidak, padahal dia sangat cerdas. Justru dia gembong Mu'tazilah. Jadi camkan baik-baik perkara yang pertama. Kalau ingin jadi wanita soleh, apa yang harus kita lakukan ibu-ibu sekalian? Apa yang pertama kali harus kita lakukan? Loh, ini ibu-ibu ngikutin apa enggak sih? Udah pada tidur ya? Aduh. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah berdoa, meminta hidayah dan taufik kepada Allah. Karena sumber perubahan dan kunci kesolehan adalah hidayah dan taufik dari Allah. Perkara yang kedua, dalam kaidah yang pertama ini. Perkara yang kedua, tadi kan kita katakan kesolehan tidak mungkin dicapai kecuali dengan dua perkara. Perkara yang pertama hidayah dan taufik dari Allah, maka konsekuensinya kita harus meminta dan berdoa kepada Allah. Perkara yang kedua, kesungguhan kita dalam berusaha. Nabi kita SAW menjelaskan tentang dua perkara ini dalam hadis Muslim. Hadis riwayat siapa? Muslim. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau lemah, jangan engkau cepat putus asa, jangan dikit-dikit mundur, dikit-dikit berhenti, dikit-dikit ngambek. Harus berusaha dan berusaha terus. Inna sama'a la tumtiru dhahaba, kata para ulama. Sesungguhnya langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Kalau kita ingin berubah menjadi saleh, kita ingin memperbaiki diri kita, kualitas kita sebagai seorang istri, kualitas kita sebagai seorang ibu, kita ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita dan buah hati kita, kita harus berusaha. Kita harus belajar, datang ke majelis taklim, kaji sifat-sifat wanita salehah secara detail di kajian-kajian rutin di tengah-tengah kita, bukan di kajian seperti ini. Karena kajian tematik seperti ini fungsinya adalah refreshing dan menjelaskan secara global saja. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu agama, perbaiki atau pelajari akidah yang benar. Bagaimana kita bisa menjadi wanita yang salehah kalau akidah kita keliru? Lalu pelajari ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah. Lalu pelajari sunnah Nabi dalam menjadi istri yang salehah. Pelajari sunnah Nabi SAW dalam mendidik anak, dalam menyikapi mertua. Harus belajar, harus punya waktu. Lalu dipraktekkan, harus dipraktekkan. Ini kalau kita ingin jadi istri yang saleh. Adapun kalau pengakuan saja, semua pun akan mengaku ingin menjadi wanita yang saleh.
Tapi pengakuan tidak cukup. Pengakuan harus dibuktikan dengan praktek yang ada di lapangan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah, jangan setengah-setengah. Kalau para ummahat, para akhwat ingin menjadi wanita salehah, jangan setengah-setengah. Harus ada usaha, keringat harus kita cucurkan, waktu harus kita habiskan, tenaga harus kita peras. Itu kalau kita ingin menjadi wanita yang salehah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu hanya bisa didapatkan dengan cara dipelajari. Dan kematangan, kedewasaan hanya bisa didapatkan dengan cara dilatih setiap saat. Terkadang suami kritik, kamu kok nggak pernah dewasa, kayak anak kecil aja, umur udah kepala 4, kan begitu ya. Kok masih kayak ABG begini? Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan kematangan, kedewasaan kecuali kita coba lagi. Latihan lagi. Jangan putus asa, harus bangkit. Lalu Nabi mengatakan, waman yataharral khaira yu'tah, waman yatawaqqa syarra yuwaqqah. Barang siapa yang benar-benar berusaha mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Dan barang siapa yang berusaha menjauh dan melindungi dirinya dari keburukan, maka Allah akan jaga dirinya dari keburukan. Kita buat kesalahan lagi, suami ngomel lagi, suami marah lagi, jangan putus asa, coba lagi, belajar lagi, buka resepnya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, lalu praktekkan. Jangan ada kata menyerah sampai hembusan nafas terakhir keluar dari rongga hidung kita. Kira-kira bisa nggak ibu-ibu sekalian? Harus berusaha. Nabi pernah bohongin ibu-ibu sekalian apa tidak? Tidak pernah. Dan Nabi yang jamin, waman yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang benar-benar berusaha mendapatkan kebaikan, mencari kesalehan, maka Allah akan berikan kesalehan. Harus ada usaha. Harus ada usaha. Tanpa kena lelah. Jangan hanya duduk manis di dalam. Jangan hanya berkutat di dapur. Kita harus belajar, gali sifat-sifat wanita saleh lalu kita praktekkan. Jika ini kita gabungkan, maka kita akan menjadi istri yang salehah. Ingat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau menyerah. Lihat, cocok nggak apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak? Cocok. Ihris ala ma yanfa'uka, berusaha, wasta'in billah, minta pertolongan karena sumber hidayah dari siapa? Dari Allah. Ini harus kita gabungkan. Ini harus kita gabungkan. Berdoa saja walaupun ini utama tapi tidak cukup. Hanya berusaha dengan otot kita atau kerja keras kita pun juga tidak cukup. Harus dua-dua faktor ini kita lakukan secara bersamaan. Secara bersamaan. Orang tidak akan bisa berubah kalau hidayah tidak menyapa. Ada seorang wanita sudah dikuliahin bertahun-tahun tetap tidak pakai jilbab. Itu karena hidayah tidak diberikan oleh Allah. Dan sebaliknya hanya berdoa saja tapi tidak ada usaha pun tidak ada perubahan. Maka harus menjalani dua faktor ini. Itu kaidah yang pertama.
Kaidah yang pertama untuk menjadi istri yang salehah. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua hadirin dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa sumber segala kesolehan berada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh pemahaman salaful ummah. Kita ingin soleh, ibu-ibu ingin soleh, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nabi kita bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, taraktu fikum amraini, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, kitabullah, Al-Quranul Karim dan sunnahku. Kenapa demikian? Kenapa kaidah ini penting? Karena banyak para wanita ingin jadi istri yang salehah, tapi yang dia baca adalah pemikiran-pemikiran orang kafir. Yang dia menjadi acuan hanyalah buku-buku psikologi orang-orang barat, dan ini keliru. Berbeda antara pemikiran manusia dengan wahyu ilahi. Kalau kita ingin baik, ibu-ibu ingin menjadi wanita salehah, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak bisa tidak. Harus ngaji, harus belajar, harus ikut kajian. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kita harus lebih percaya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk menuju jalan yang terbaik, terlurus. Tidak ada yang lebih lurus dari jalan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Banyak wanita dan istri zaman sekarang lebih percaya psikiater daripada qala Allah dan qala Rasul. Iya apa tidak? Ada masalah rumah tangga, pergi ke psikiater, pergi ke psikolog. Dia tidak membuka firman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membaca hadis-hadis Nabi SAW, padahal Al-Quran dan Sunnah sudah komplit dalam menjelaskan masalah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Islam sudah sempurna. Al-Quran dan Sunnah sudah mengajarkan ibu-ibu sekalian bagaimana menjadi istri yang salehah, istri yang menyenangkan suami, istri yang bisa membuat suami bahagia, litaskunu ilaiha, agar suami hidup bahagia bersama pasangannya. Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan hak-hak dan kewajiban para istri. Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan bagaimana cara mendidik anak. Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan bagaimana kita menyikapi orang tua kita dan mertua kita. Semua sudah dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sudah dijelaskan semua. Di antaranya Nabi SAW bersabda, khairun nisa'il lati
tasurruhu idza nadhara ilaiha. Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suaminya jika suaminya memandang dan melihat dirinya. Artinya istri yang salehah, kata Nabi SAW, adalah istri yang pandai merawat kecantikan dirinya, istri yang pandai berhias di hadapan suaminya, istri yang pandai berbusana cantik di hadapan suaminya. Jadi itu sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak butuh teori-teori lain. Tugas kita kembali mengkaji. Mau soleh, belajar Al-Quran dan Sunnah. Jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Islam pun juga mengajarkan cara mendidik anak, diantaranya adalah hadis yang kita kenal. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum asyru sinin. Dan pukullah mereka jika mereka tidak mau sholat pada saat usia mereka berapa tahun? 10 tahun. Sekarang ada teori yang melarang kita untuk memukul anak kita. Bahkan ada teori pendidikan yang mengatakan jangan mengatakan tidak boleh kepada anak, jangan memerintah anak, jangan melarang anak. Ini jelas selaras atau bertentangan dengan Al-Quran? Bertentangan. Nabi yang memerintahkan, muru, perintahkan anakmu untuk sholat. Ada orang sekarang mengatakan anak itu nggak boleh diperintah, mas. Nah, ini kan kesalahan dan kerancuan yang dikeluarkan oleh otak seorang manusia. Jadi kalau kita ingin sukses mendidik anak, kita ingin sukses menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang menantu, kajilah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Istri yang paling saleh itu siapa? Istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna, iya apa tidak? Istri-istri yang paling saleh adalah Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, apakah mereka mempelajari teori-teori barat untuk menjadi istri yang salehah? Tidak. Apa yang mereka terapkan sehingga mereka menjadi istri yang paling salehah? Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian dan para akhwat, jika kita ingin menjadi istri yang salehah, wanita yang salehah, maka kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Hidup kita harus berada di bawah naungan Al-Quran. Hidup kita harus di bawah naungan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita tidak tahu, hendaknya kita bertanya kepada ustadz-ustadz kita, mana dalilnya? Dan kita harus kaji terus. Tidak akan mendapatkan kesalehan kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Setiap perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri yang salehah atau wanita yang salehah senantiasa untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Senantiasa ia niatkan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Senantiasa ia niatkan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya atau menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Ini penting. Ini kaidah sederhana yang sering kita lupakan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang menantu, atau sebagai seorang mertua. Kalau kita ingin menjadi istri yang salehah, setiap perbuatan, setiap pekerjaan, setiap kesibukan rumah tangga kita, kita niatkan untuk mencapai ketakwaan,
kita niatkan untuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya sederhana. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu suka masak nggak, Bu? Suka masak apa tidak? Setiap hari di dapur berapa jam? Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Saya ingin bertanya, ketika kita masak untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, apa yang ada di dalam benak dan hati kita? Kalau kita memasak hanya untuk menyalurkan hobi masak kita, maka kita tidak akan mendapatkan pahala apapun juga. Kalau kita memasak dan kita pergi ke dapur karena kebiasaan sehari-hari, maka kita tidak akan dapat pahala. Namun kalau kita memasak, berada di dapur, untuk kita niatkan untuk membantu suami, untuk anak-anak, karena Nabi bersabda, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zaujiha wa auladih. Seorang wanita adalah pemimpin dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya dan kondisi rumahnya. Ketika kita berada di dapur, kita niatkan untuk mengamalkan hadis ini. Saya punya tanggung jawab untuk anak-anak saya, Ustadz. Karena saya akan ditanya oleh Allah kalau anak-anak pergi ke sekolah nggak pakai sarapan, kalau anak-anak nggak makan siang, kalau anak-anak nggak makan malam, maka saya harus menyiapkan makanan untuk dia. Nabi yang mengatakan, Ustadz, wa mas'ulatun an auladi zaujiha, setiap istri dan setiap wanita akan ditanya oleh Allah tentang anak-anaknya. Ini anak-anak dikasih makan apa enggak? Dikasih makanan yang bergizi sesuai dengan kemampuan atau tidak? Maka setiap detik di dapur kita mendapatkan pahala. Bu, suka nyapu enggak di dalam rumah? Suka ngepel apa tidak? Yang ngepel dan menyapu di rumah siapa? Suami apa ibu? Ibu misalnya. Ketika kita memberesi rumah, apa motivasi kita? Kalau hanya sekedar ingin rumah tampak rapi, nggak dapat pahala. Kalau hanya sekedar menyalurkan hobi beres-beres, tidak dapat pahala. Tapi kalau niat kita mengamalkan hadis Nabi di atas, wa mas'ulatun an auladi zaujiha wa an auladi an baiti zaujiha wa auladih, dia akan ditanya tentang urusan rumahnya, au kama qala, maka kita akan mendapatkan pahala. Ibu-ibu akan ditanya oleh Allah tentang rumah kita masing-masing. Ini ruang tamu berantakan enggak? Itu ditanya oleh Allah. Kamar tidur berantakan apa tidak? Ditanya oleh Allah. Ketika kita beresin, kita ganti spray. Spray diganti nggak Bu di rumah? Berapa tahun sekali ganti spray? Kalau kita menjaga kebersihan tempat tidur kita, karena takut ditanya pada hari kiamat. Ustadz kemarin baru baca hadis bahwa kita akan ditanya tentang kondisi rumah kita. Maka saat kita ganti spray, ganti sarung bantal, ganti sarung guling, kita sapu lantai rumah kita, kita pel, maka kita akan mendapatkan pahala. Karena kita menjalankan perintah Rasulullah SAW. Contoh yang lain, ibu-ibu suka dandan nggak Bu? Ada yang nggak suka dandan di sini? Ada yang tidak suka mempercantik diri? Ketika kita dandan untuk suami,
Jika tujuan kita hanya untuk memperlihatkan kecantikan kita sebagai tabiat seorang wanita, kita tidak akan dapat pahala. Tapi kalau kita dandan, kita pakai baju yang menarik suami untuk mengamalkan sabda Nabi SAW, khairun nisa allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyenangkan suaminya jika suaminya memandangnya, maka kita dapat pahala. Kalau lagi ketika ibu-ibu pakai lipstik, ibu pakai lipstik enggak? Enggak perlu dijawab. Tapi ketika kita pakai lipstik untuk suami kita, karena diperbolehkan sebagaimana fatwa para ulama kibar seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, atau kita berdandan di depan cermin untuk menyambut kedatangan suami kita yang pulang ke rumah. Ingat hadis ini enggak ibu-ibu sekalian? Selama ini ingat hadis di atas enggak? Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyenangkan suaminya jika suaminya melihat dirinya. Kalau ingat hadis ini dan berusaha mengamalkannya, maka dandannya kita dapat pahala. Maka baju yang kita kenakan dapat pahala. Ini kalau niat kita benar. Subhanallah. Ibu-ibu mandi karena habis berkutat 3 jam di dapur, seluruh aroma sudah meresap di dalam tubuh kita. Ada aroma bawang merah, bawang putih, cabai keriting, ketumbar. Lalu 1 jam lagi suami mau pulang, maka kita harus mandi biar bersih, biar wangi di hadapan suami. Ingat hadis di atas tidak? Apa kita mandi supaya bersih saja? Kalau supaya bersih saja nggak dapat pahala. Namun kalau motivasinya mengingat hadis di atas, berusaha mengamalkannya, dapat pahala. Itu yang membedakan wanita salehah dengan wanita yang tidak saleh. Kira-kira sudah dipraktekkan belum ini? Yang bilang udah cuman 1 orang, berarti yang lain belum ini. Subhanallah. Ini yang harus dipraktekkan. Ingat firman Allah dan hadis Nabi. Kita ini hidup untuk menjalankan ibadah. Ingat tidak firman Allah dalam surat Al-An'am? Tenang. Ya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, duduk Bu, tenang Bu, sabar. Astagfirullah. Ibu-ibu zikir nggak tadi dengar Bu? Iya, itu lagi bongkar-bongkaran Bu. Iya, iya. Iya. Sudah bisa dilanjutkan? Masih shock? Iya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah sampai mana lagi saya lupa tuh. Iya, udah hafalan saya udah lupa semua nih. Kita buka sesi tanya jawab aja deh. Apa tadi ya? Tadi saya bilang apa sih? Iya, iya, iya. Ketika ibu-ibu melayani suami misalnya, ya udah, karena ibu-ibu shock langsung kita masuk ke sini deh. Ketika ibu-ibu melayani suami, diajak suami berhubungan, ibu-ibu penuhi apa tidak? Penuhi. Kalau seorang istri memenuhi hasrat suaminya hanya karena tidak enak, maka tidak dapat pahala. Apabila seorang istri berhubungan dengan suaminya karena dia pun memiliki hawa nafsu sebagaimana suaminya memiliki nafsu, maka tidak dapat pahala. Tapi kalau
saat seorang istri melayani kebutuhan biologis suaminya dan berhubungan intim dengan suaminya karena mengingat hadis Nabi SAW. Kata Nabi, wanita yang terbaik adalah wa tuti'uhu idza amar, yang taat kepada suami ketika suami memberikan perintah, ketika suami mengajak, dan diantaranya adalah mengajak berhubungan suami istri. Maka dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Ketika kita melayani suami karena takut ancaman dari Nabi kita SAW, setiap wanita yang diajak suaminya namun dia menolak, maka apa kata Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat dirinya sampai pagi hari. Ah, tenang aja Ustadz, kan cuma sampai pagi, siang juga aman. Bukan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan hatta yarda, sampai suaminya ridho kembali. Selama suaminya tidak ridho, dia tetap dilaknat oleh malaikat. Nah, ketika kita berhubungan dengan suami kita bukan hanya karena nafsu saja, walaupun nafsu nggak ada masalah, tidak haram selama masih dengan suami, tapi bukan hanya itu motivasi kita. Di antara niat kita adalah untuk taat kepada suami karena Nabi yang memerintahkan, takut ancaman Allah karena Nabi yang bersabda. Maka pada saat berhubungan dapat pahala apa tidak? Dapat pahala tidak ibu-ibu? Dapat pahala. Subhanallah. Bayangkan berhubungan dapat pahala. Tapi kalau seorang istri berhubungan hanya karena hasratnya saja, hanya karena tidak enak sama suami, terpaksa, dapat pahala? Tidak dapat pahala. Ini kaidah penting. Setiap pekerjaan rumah tangga kita hendaknya kita niatkan sebagai sarana bertakwa kepada Allah, sebagai sarana mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan ini adalah kaidah besar di dalam agama, khususnya bagi kita yang ibadahnya pas-pasan. Iya tidak? Kita dikasih waktu oleh Allah berapa jam? 24 jam. Berapa jam ibu-ibu? Bu, di Lombok di sini berapa jam, Bu? Satu hari berapa jam? Sama, Bu, ya? 24 jam. Pikir beda sama Jakarta. Kita diberikan oleh Allah satu hari 24 jam. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu secara khusus. Dari 24 jam tersebut yang kita gunakan untuk sholat itu berapa jam? Kalau sholat wajib ibu, kita gabungkan dengan sholat rawatib, sholat duha, sholat sunnah wudhu, sholat istikharah, sholat sunnah mutlak, ditambah sholat tahajud dan witir, kira-kira berapa jam? 3 jam ada? Ya enggak lah Pak Ustadz, 5 jam Ustadz. 5 jam ada? Sholat ini sudah komplit semuanya. Ibu sholat tahajud setiap hari berapa jam, Bu? 4 jam? Subhanallah. Kalau sholat kita digabungkan paling hanya berapa jam? Paling hanya 3 jam. Sedangkan Allah berikan waktu kita berapa jam? 24 jam. Jadi masih ada 21 jam lagi yang akan ditanya oleh Allah. Kan Nabi yang mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama apa? Wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya. Umur itu waktu. Dia akan ditanya tentang waktunya, bagaimana dia habiskan. Kita punya 24 jam sekarang. Dipakai sholat 3 jam, berarti sisa berapa? 21 jam. 21 jam itu apa, Bu? Apa lagi kira-kira? Baca Quran. Ibu-ibu baca Quran setiap hari berapa jam? 4 jam? Bu, baca Quran berapa jam?
Waduh, ini pada baca Quran nggak? Anggaplah baca Al-Quran kita 2 jam, itu udah banyak tuh ya, 2 jam ya, setiap hari nih. Berarti 2 jam tambah 3 jam, berapa jam? 5 jam. Masih sisa 19 jam lagi. Kira-kira apa lagi amalan ibu-ibu? Kajian. Ibu-ibu kajian setiap hari? Anggap saja tiap hari. Kajian berapa jam? 2 jam. Itu durasi kajiannya. Seriusnya berapa jam? Itu belum dipotong ngobrolnya, tidurnya, ngerujaknya. Itu ada ibu-ibu mentang-mentang ada hijab bawa rujak dari rumah. Dan itu udah janjian. Yang satu bawa kedondong, yang satu bawa mangganya, yang satu ngeracik sambelnya. Akhirnya begitu ustadznya innal hamdalillah, mereka pun asik ngerujakan di kajian. Itu ada seperti itu. Anggap saja ibu serius. Di sini kan ibu-ibunya Masya Allah. Semoga saya tidak salah. Ibu-ibu serius ngaji, berarti 2 jam. Berarti totalnya berapa tadi? 5 jam tambah 2 jam, 7 jam. Nah, terus ibu-ibu ngapain lagi, Bu? Amal apa lagi yang ibu sudah kerjakan? Zikir pagi petang ya, kalau di total mungkin 1 jam, 8 jam. Apa lagi? Bu, udah cukup, nggak ada amalan lagi setiap hari. 8 jam. Sedangkan waktu yang Allah berikan berapa jam? 24 jam. Berarti masih sisa berapa jam? 16 jam lagi. Itu gimana kita mempertanggungjawabannya di hadapan Allah? Makanya pentingnya kaidah ini. Karena kalau kita pahami kaidah ini lalu kita praktekkan, saat ibu di dapur, yang ibu ingat adalah hadis Nabi SAW. Ini untuk menjalankan sunnah Nabi, melayani suami dan anak-anak. Ibu di dapur berapa jam? Ini kita lihat bedanya ya. Tadi kan kita udah punya 8 jam. Sekarang kita tambah, kalau kita praktekkan kaidah ini. Ibu di dapur berapa jam, Bu? Sehari itu di dapur bisa berapa jam? Itu udah di total. Sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Berapa jam di dapur? 5 jam? Jadi lebih banyak di dapur daripada sholat. Subhanallah. Oke, 5 jam. Berarti total berapa? 8 tambah 5, 13 jam. Ibu beres-beres rumah berapa jam? Beres-beres rumah berapa jam? 2 jam. Berarti 15 jam. Lalu ibu nyuci berapa jam? Ibu nyuci berapa jam? 1 jam. Berarti 16 jam. Ibu main sama anak kita, anak-anak berapa jam? 2 jam mungkin, atau 3 jam. Berarti 18 jam. Iya. Tadi berapa sih? 16. 16, 3 jam berarti 19 jam. Sudah, lalu ibu tidur sama suami. Tidur sama suami berarti 5 jam, kan begitu ya, normal 5 jam. Ketika kita tidur kita niatkan sebagai sarana untuk memperkuat diri kita qiyamul lail, agar kita fresh dalam menjalankan tugas-tugas kita di keesokan harinya. Itu tidur 5 jam, pahala semua. Pahala semua. Itulah pentingnya kaidah ini. Jadi dengan memahami kaidah ini dan mengamalkannya, itu 24 jam kita bisa buat sebagai lumbung pahala kita di sisi Allah. Dengan cara apa? Niat. Setiap yang ibu kerjakan, niatkan untuk menjalankan perintah Allah atau tuntunan Nabi SAW, maka kita dapat pahala. Tapi kalau hanya rutinitas saja, nggak dapat pahala sama sekali.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap peramal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau niat kita mengamalkan qala Allah dan qala Rasul, dapat pahala apa tidak? Ibu-ibu dapat pahala nggak, Bu? Dapat pahala. Tapi kalau niat kita hanya kegiatan rutinitas setiap hari, dapat pahala? Tidak dapat. Jelas ini? Jadi ketika megang sapu yang diingat apa, Bu? Muka suami, bukan muka suami. Sunnah Nabi SAW. Iya ya. Kondisi rumah ini akan ditanya oleh Allah, maka harus bersih. Suami harus senang ketika sampai di rumah. Kan istri yang soleha katanya, kata Nabi SAW, yang bisa menyenangkan suami. Pokoknya dikaitkan terus. Ketika suami memerintahkan kita untuk mengantar anak-anak sekolah, ingat, oh iya, perintah suami. Taat kepada perintah suami selama tidak maksiat, hukumnya apa? Wajib. Berarti ketika saya mengantar anak sekolah dapat pahala. Suami minta beli bawang ke warung atau beli cabai buat pelecing kangkung gitu ya, atau ayam taliwang kalau di Lombok ini. Beli cabai dapat pahala karena mengamalkan perintah suami. Allah ya, Nabi yang memerintahkan untuk taat kepada suami. Jadi kalau hidup kita bisa kita buat seperti ini, itu 24 jam bisa kita robah menjadi pahala semua. Tapi kalau hanya sekedar keseharian, rutinitas, maka la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kita akan ditanya tentang waktu kita yang kita habiskan di muka bumi ini. Ya. Itu kaidah keberapa? Ketiga. Kaidah yang keempat, yang terakhir. Untuk menjadi istri yang salehah, kita harus taat kepada Allah, lalu taat kepada suami. Taat kepada Allah, lalu taat kepada suami. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Dan para wanita-wanita salihat. Buka ayat ini ibu-ibu sekalian. Allah sedang berbicara tentang wanita-wanita yang saleh, istri-istri yang salehah. Siapa istri-istri salehah? Yaitu istri yang taat dan menjaga hak suami ketika suami tidak ada di dalam rumah. Karena taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada dirinya. Ini kunci yang sangat menarik sekali. Sudah ketemu ayatnya? Surat berapa tadi? An-Nisa ayat berapa? Bu, ayat 34. Allah berfirman, "Fas-salihat", wanita-wanita yang salehat, istri-istri yang salehah adalah istri-istri yang taat kepada Allah. Qanitat itu di antara tafsirnya taat kepada Allah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan dia menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada di hadapannya. Dan ia bisa melakukan hal tersebut karena penjagaan dan hidayah dari Allah. Dari sini kita bisa pelajari, bukanlah istri yang salehah wanita yang hanya taat sama suaminya, yang hanya perhatian sama suaminya, yang hanya baik sama suaminya, tapi dia lupa sama Allah, dia lupa sama Sang Khalik, dia lupa penciptanya. Ini bukan wanita yang salehah, bukan istri yang salehah. Betapa banyak istri zaman sekarang yang penting suami saya sayang sama saya, Ustadz. Bu, kok nggak pakai jilbab?
suami nggak mengizinkan saya pakai jilbab. Allahu Akbar. Coba baca surat An-Nisa ayat 34. Walaupun suami ridho kepada ibu, Allah tidak ridho dan Allah murka, dan ibu bukan istri yang salehah. Bu, kok pakaiannya masih membentuk aurat, bajunya masih sempit. Suami larang saya memakai pakaian yang longgar. Coba ibu baca lagi dan renungkan An-Nisa ayat 34. Untuk menjadi istri yang salehah bukan semata-mata taat kepada suami, tapi yang pertama kita harus taat kepada siapa? Kepada Allah. Qanitat, taat kepada Allah. Baru setelah itu taat kepada suami. Jadi istri yang salehah bukan hanya istri yang sibuk dengan suaminya saja lalu lupa kepada Allah. Istri yang salehah harus rajin, dia harus menjaga sholat 5 waktu dia. Dia harus menjaga sholat sunnahnya. Dia harus berusaha untuk berpuasa dan membayar puasa Ramadannya. Betapa banyak istri pada saat ini dia tidak memperdulikan hutang puasa Ramadannya ketika dia tinggalkan saat dia haid. Ini bukan istri yang salehah. Betapa banyak istri yang hebat dalam melayani suami tapi tidak pernah berzikir kepada Allah. Ini bukan istri yang salehah. Istri yang salehah kata para ulama adalah istri yang bisa memberikan hak Allah sebelum hak suaminya. Bukan istri yang karena cinta mati sama suaminya sehingga hak Allah dilanggar. Ini bukan istri yang salehah. Istri yang salehah adalah istri yang memenuhi hak Allah, lalu hak siapa? Suami. Yang taat kepada Allah sebelum taat kepada suami. Dan begitu juga sebaliknya. Istri yang salehah adalah istri yang tidak hanya taat kepada Allah, tapi setelah taat kepada Allah, dia taat juga kepada suami. Hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Dia memberikan hak-hak suaminya. Hak-hak suaminya dia berikan. Ia layani suaminya. Ia bantu pekerjaan suaminya sesuai dengan kemampuannya. Dia senangkan hati suaminya. Dia penuhi ajakan suaminya. Dia rawat anak dia dan anak suaminya. Bahkan yang menarik apa kata Allah dalam ayat ini? Bil ghaibi. Ketika suaminya tidak ada. Apa maknanya? Karena banyak istri ketika suaminya tidak ada di rumah, ketika suaminya dinas, dia bermaksiat kepada Allah. Dia khianati suaminya. Ia telepon mantan pacarnya. Ia selingkuh. Iya apa tidak? Iya. Makanya ada kata-kata lil ghaibi dalam ayat ini sebagai bentuk penekanan. Wahai wanita, kamu harus menjaga hak suamimu, termasuk ketika beliau tidak ada di rumah. Pada saat suamimu mencari nafkah, pada saat suamimu dinas, pada saat suamimu keluar kota, pada saat suamimu jauh dari rumah, pada saat suamimu di perantauan, kamu harus menjaga hak suamimu tersebut. Ini istri yang salehah. Artinya apa? Kalau ketika suami sedang bepergian, sedang tidak ada di rumah, dia harus menjaga hak suaminya, apalagi ketika suaminya ada di mana? Di rumah. Apalagi pada saat itu. Kalau ketika suaminya saja tidak ada, dia menjaga, apalagi ketika suaminya ada. Jelas ini? Jadi dalam ayat ini Allah menggabungkan, kalau ingin menjadi istri yang salehah, dia harus taat kepada Allah, lalu ia taat kepada suami. Ia penuhi hak suaminya. Bukan mengambil salah satu dan membuang yang lain. Ini bukan profil dan bukan contoh istri yang salehah. Inilah 4 kaedah umum yang semoga bisa kita pahami dan dapat kita jabarkan
dan kaji secara mendetail dengan ustadz-ustadz kita yang ada di Lombok Barat ini. Ustadz-ustadz kita yang memiliki ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang sudah mencurahkan tenaganya untuk mendidik kita semua dan umat. Jadi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah kaidah secara global. Detailnya harus kita kaji secara rutin bersama ustadz-ustadz kita yang ada di Lombok ini. Saya ingin ibu-ibu mengulang. Kaidah yang pertama apa? Ibu-ibu, kaidah yang pertama apa? Kaidah yang pertama, kesalehan tidak akan bisa dicapai kecuali dengan berapa perkara? 2. Perkara yang pertama, hidayah dan taufik dari Allah. Perkara yang kedua, kesungguhan dan kerja keras. Ingin soleh, kita harus berusaha, kita harus berubah, kita harus menata. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, dan ini faktor utamanya. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa dua perkara ini digabungkan? Karena tujuan kita beribadah, dan kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah. Ini jalan menuju ibadah, dan Allah tidak akan tolong kita kecuali kita meminta kepada Allah. Itu yang pertama. Kaidah yang kedua, ibu-ibu, apa kaidah yang kedua? Sumber kesolehan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman yang benar, bukan dikembalikan ke teori manusia, kata-kata mutiara tanpa ada dalil. Karena agama kita sudah sempurna. Ingin jadi salehah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ingin menjadi istri yang baik, kaji dan bahas materi tentang istri yang salehah secara detail, secara istiqomah. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, setiap pekerjaan yang kita lakukan hendaknya kita niatkan untuk mencapai ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sudah tahu bagaimana mengamalkannya? Jadi kalau kita ingin nyuci baju, niatnya apa ibu-ibu? Takut diomelin suami? Tidak. Kita niatkan untuk mengamalkan sabda Nabi SAW bahwa Allah akan bertanya kepada setiap wanita tentang urusan di dalam rumahnya. Ini yang harus kita camkan, dan dengan demikian 24 jam itu bisa kita robah menjadi pahala semua. Yang keempat, yang terakhir, wanita salehah adalah wanita yang apa? Taat kepada Allah, lalu taat kepada suami, memenuhi hak-hak suami. Baik suami ada di rumah maupun suami tidak ada di rumah. Dalilnya surat An-Nisa ayat berapa ibu-ibu? 34, Masya Allah. Ini yang saja bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada beberapa menit ke depan, kita buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, manakah yang harus lebih didahulukan antara perintah suami yang meminta kita melepaskan cadar di lingkungan keluarganya dengan sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk bercadar atau menutup muka? Bahkan beberapa pendapat mewajibkan cadar. Iya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaan yang sangat bermanfaat ini. Yang pertama, saya ingin kita semua mencatat kaedah dari Umar bin Abdul Aziz yang beberapa kali dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Beliau mengatakan, laisal alim man ya'lamul khaira wa syarr. Bukanlah seorang ulama sejati orang yang hanya mengetahui ini baik dan ini buruk, ini halal dan ini haram. Maksudnya gimana Ustadz? Itu bagus tapi dia bukan ulama. Walakinnal alim man ya'lam khaira khairaini wa syarra syarrain. Namun orang alim yang sejati adalah orang yang apabila di hadapannya ada dua kebaikan, dia bisa menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, sehingga dia bisa mengerjakan yang lebih besar walaupun harus merelakan yang lebih kecil. Dan apabila dia berhadapan dengan dua keburukan dan dia tidak bisa mengelak dari dua keburukan tersebut, maka dia bisa menentukan mana yang lebih parah dan mana yang lebih kecil, sehingga dia bisa menghindari yang lebih besar walaupun harus mengerjakan yang lebih kecil. Ini kaidah yang harus kita pahami bersama-sama. Adapun kasus yang ditanyakan oleh penanya, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati ibu yang bertanya dan kita semua, karena pertanyaan ini tidak mungkin lahir kecuali dari orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Jawabannya, kita tahu terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Ada yang mewajibkan cadar, ada yang mensunnahkan cadar, dan semuanya ulama kebanggaan kita, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang. Seperti kalau ulama sekarang yang mewajibkan seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, yang mensunnahkan misalnya Syekh Albani rahimahumullah ta'ala. Begitu juga ulama-ulama sebelum mereka, ulama-ulama kebanggaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah perbedaan yang kuat. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini sangat ditentukan dengan apa pendapat yang kita kuatkan dalam masalah cadar. Kalau kita menguatkan pendapat bahwa cadar itu wajib, maka jangan dibuka, karena la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Karena kalau itu wajib, membukanya hukumnya apa? Kalau cadar kesimpulan kita wajib, berarti buka cadar haram. Berarti itu perintah mengerjakan yang haram. Dan Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita meyakini cadar itu sunnah, maka ketika suami memerintahkan kita buka cadar, perintah suami hukumnya apa? Wajib, selama tidak maksiat. Memakai cadar hukumnya apa? Sunnah. Ketika suami memerintahkan kita untuk meninggalkan yang sunnah, termasuk maksiat bukan? Maksiat itu apa sih? Maksiat itu kan dua hal, meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram. Adapun meninggalkan yang sunnah secara hukum asal, maksiat bukan? Bukan. Sama seperti suami melarang istrinya berpuasa Senin Kamis. Mana yang harus dilakukan? Tetap bersikeras puasa Senin Kamis atau tidak puasa? Tidak puasa, kenapa? Karena puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Tapi kalau suami melarang kita puasa Ramadan, taat apa tidak? Tidak taat, karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Sama seperti ini. Kalau misalnya cadar, kita yakini sunnah dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, dengan dalil. Lalu suami memerintahkan kita melepas di beberapa kesempatan, maka perintah suami lebih diutamakan. Dan ini makna perkataan Umar bin Abdul Aziz dan Syekhul Islam
ketika kita berhadapan dengan dua kebaikan. Cadar itu kebaikan dan taat kepada perintah suami kebaikan, dan ini tidak bisa digabungkan dalam beberapa kondisi. Maka yang lebih tinggi kebaikannya apa? Taat kepada suami karena hukumnya wajib. Maka kita lepas cadar kita tersebut. Jelas masalah ini? Oh Ustadz, kalau gitu saya mau yang sunnah aja deh. Bukan mau yang sunnah aja, semua dikembalikan pada ilmu kita masing-masing. Coba teliti, coba kaji hukum cadar dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan yang paling gampang atau yang paling mudah, tetapi sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Apakah sunnah atau wajib? Dan sampai detik ini saya meyakini bahwa cadar itu hukumnya sunnah, sebagaimana hadis wanita dari Khot'amiyah yang mendatangi Nabi kita SAW pada saat haji wada tanpa memakai cadar, dan pada saat itu Nabi SAW bersama Fadl bin Abbas, dan Fadl bin Abbas terpesona dengan kecantikan wajah wanita tersebut. Yang ditegur oleh Nabi siapa? Wanitanya atau Fadlnya? Fadlnya. Wajah Fadl yang dipalingkan, bukan wanitanya yang disuruh tutup muka. Dari sini banyak para ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa muka bukan aurat dan cadar itu tidak wajib. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan ketika haji Ustadz. Kalau haji orang orang harus buka cadar atau buka penutup muka. Jawabannya, kejadian tersebut setelah tahallul, bukan saat ihram, saat tahallul. Dan yang lebih menguatkan lagi bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dan ketika ihram Nabi tidak bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Nabi bertemu dengan Abdullah bin Abbas setelah tahallul. Jadi ini wallahu ta'ala alam dalil yang sangat kuat dalam masalah ini. Tapi tentu saja kalau misalnya hukum asalnya, kenapa tidak kita amalkan? Kan begitu ya. Dengan menutup dapat pahala tidak detik demi detiknya? Dapat pahala. Ketika wanita menutup wajahnya, itu dapat pahala detik demi detiknya. Walaupun dia meyakini hukumnya sunnah, itu dapat pahala detik demi detiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat saudari kita atau akhwat yang lain tidak pakai cadar, jangan suudzon sama dia. Jangan mengatakan dia itu mumayyi atau dia tidak istiqomah, dia itu menggampangkan. Belum tentu. Bisa jadi karena suami yang melarang dan dia meyakini hukum cadar sunnah. Bisa jadi karena orang tuanya melarang dan dia meyakini hukumnya sunnah. Jadi dia ingin pakai cadar tapi dia tidak bisa karena kaedah yang dijelaskan oleh para ulama, dan insya Allah itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi dikembalikan ke hukum cadar yang kita yakini, dan ini bukan pelin-pelan, namun inilah fikih dalam masalah khilaf, dan kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang pendapat yang kita kuatkan, apa alasannya dan bagaimana mempraktekannya. Jadi setiap kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah, kenapa antum mensunahkan? Apakah karena ini pendapat yang lebih mudah atau karena dalil? Lalu kenapa antum tidak pakai, dan seterusnya. Wallahu ta'ala misawab. Bagaimana dengan kita yang banyak menuntut suami tanpa melihat kemampuan suami, misalnya mau beli ini itu. Bagaimana dengan kita para istri yang punya kegiatan di luar seperti mengajar, apa nih? Apa sih? Saya nggak bisa baca. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang umum atau yang maknanya umum, innama bu'ithtum muyassirin atau kama qala. Sesungguhnya kalian itu dididik untuk menjadi orang-orang yang gemar memudahkan manusia, bukan mempersulit manusia. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit.
Dan manusia yang paling berhak kita mudahkan adalah siapa? Suami kita. Karena Nabi mengatakan fa innahu jannatuki aw naruk, suamimu itu surga atau nerakamu. Jadi kalau kita bisa mudahkan orang, kenapa kita buat suami kita pikiran terus, tensi darahnya naik, karena kita nuntut ini dan seterusnya. Mudahkan beban hidupnya, mudahkan pikirannya. Suami kita sudah terbebani dengan masalah-masalah di luar. Bisa jadi ketika di pekerjaannya dia dikecewakan oleh orang, dia dibentak oleh orang, dia harus kontak fisik dengan orang. Lalu pulang ke rumah istrinya meminta A, minta B, minta C dan seterusnya. Diminta kipas angin, diberikan kipas angin, minta AC. Setelah diberikan AC setengah PK, minta 1 PK, minta 1,5 PK. Lalu minta motor, diberikan motor, minta mobil. Lalu minta spring bed dan seterusnya. Subhanallah. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan, mudahkan dan jangan dipersulit. Mudahkan dan jangan dipersulit. Kita harus melihat kemampuan suami kita. Dan orang yang memudahkan maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah. Banyak sikap, banyak nuntut itu akan menghancurkan nikmat Allah. Karena prinsip yang Allah ajarkan kepada kita prinsip syukur, bukan prinsip nuntut. Ketika kita mendapatkan nikmat, Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah. Jika kalian bersyukur aku akan tambah. Allah tidak katakan jika kalian tuntut. Jadi kalau para istri ingin mendapatkan kenikmatan lagi, yang harus dipraktekkan itu ilmu syukur apa ilmu nuntut? Ibu-ibu, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan dari Allah, yang harus kita amalkan ilmu syukur atau ilmu nuntut? Ilmu syukur, bukan ilmu nuntut. Jangan salahkan suami kita kalau nanti dia bosan dengan kita. Nanti kalau suami kawin lagi baru pada nangis, kan begitu ya. Tapi kita ada dituntut lagi. Lalu dia ketemu wanita yang tidak banyak nuntut, ya sudah. Terjadi apa yang terjadi. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita camkan baik-baik. Jangan kita menjadi pribadi yang suka banyak nuntut. Apalagi zaman sekarang, ini zaman fitnah wanita ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu banyak saingannya, persaingan ketat. Kalau kita tidak sadar, akhirnya nuntut sana, nuntut sini bermasalah nanti. Iya apa tidak? Iya. Subhanallah. Jadi seharusnya kita semakin berbenah, semakin berakhlak, semakin beradab, semakin santun, semakin bersyukur. Karena ini zaman fitnah wanita. Subhanallah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana dengan kita para istri yang punya kegiatan di luar seperti mengajar? Hadirin sekalian, kegiatan di luar hukumnya bukan fardu ain. Ibu-ibu tidak diwajibkan secara fardu ain untuk memiliki kegiatan di luar. Bahkan hukum asalnya waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah kalian, dan kalau kalian memang harus keluar, janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita orang jahiliyah. Oleh karena itu, keluar itu boleh dengan catatan memang dibutuhkan, dan yang kedua tidak melanggar aturan syar'i baik kegiatannya atau penampilannya, dan yang ketiga ini yang perlu ditekankan, tidak membuat kita lalai dari hak-hak suami, anak-anak dan kewajiban yang lain. Betapa banyak wanita karir sukses di karirnya, banyak uang gajinya, namun anaknya berantakan, anaknya tidak dia urus. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak hukumnya apa? Fardu ain, wajib. Melayani suami dan memberikan haknya fardu ain. Kalau semuanya sudah bisa diamalkan dan dilaksanakan, baru kita berpikir untuk memberikan kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk
mengasah kemampuan kita di bidang yang halal. Tapi kalau itu belum selesai, maka dia ingat apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, orang yang alim adalah orang yang bisa menentukan mana yang lebih baik dari yang baik. Kita berhadapan dengan fardu ain atau fardu kifayah, maka utamakanlah fardu ain. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bisakah Ustadz menasihati akhwat yang belum menikah? Soalnya dari tadi untuk ummahat aja. Syukron, terima kasih. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, kata siapa untuk ummahat? Kita berbicara tentang istri dan wanita soleha. Dan yang belum menikah, kita coba nanya yang belum menikah. Yang belum menikah siapa? Nggak ada yang mau ngaku. Yang belum menikah, ada rencana mau nikah nggak? Apa anti mau istiqomah jadi menjadi perawan saja? Kan enggak kan? Ada keinginan untuk menikah. Nah, ilmu yang pada saat pagi hari ini kita pelajari itu berfungsi untuk masa depannya. Jadi yang pertama, ilmu ini, apa kaidah-kaidah ini untuk istri yang solehah dan wanita yang solehah, bukan hanya untuk para ummahat yang sudah punya anak atau cucu saja. Yang kedua, seperti contohnya tadi, misalnya contohnya apa? Kita tidak akan mendapatkan kesolehan kecuali dengan dua cara. Yang pertama taufik dari Allah dan kerja keras. Apakah ini hanya untuk yang menikah? Tidak. Tidak hanya untuk yang menikah. Bahkan bapak-bapak ikut nyatat, kan begitu ya. Yang kedua, tadi kita bilang apa? Sumber kesolehan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak hanya khusus untuk yang menikah. Yang ketiga, mungkin yang ketiga kali yang ditekankan, kan gitu ya, yang ketiga. Tapi sekali lagi bisa diterapkan juga oleh wanita-wanita yang belum menikah. Seperti saat dia menjalankan perintah orang tuanya, belajar, tidur. Misalnya akhwat-akhwat yang belum menikah, dia sekarang mungkin masih kuliah. Niatkan kuliah itu sebagai sarana memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, dan manusia yang termasuk paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya nggak punya ilmu, bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Maka niatkan untuk hal tersebut. Jadi apa yang kita sampaikan sekali lagi bukan hanya untuk wanita yang yang sudah menikah. Wallahu ta'ala bishawab. Oh, ini pertanyaannya panjang sekali. Suami ana orang yang alim masalah ilmu agama. Beliau banyak memiliki buku-buku kajian agama dan memakai dan apa nih? Apa ya? Tulisannya bagus-bagus apa ya? Buku-buku kajian agama dan memiliki sahabat-sahabat yang alim juga. Jadi beliaunya alim, sahabat-sahabatnya juga alim, Masya Allah. Tapi terkadang Anda merasa sangat tidak tenang dengannya. Mengapa? Karena terkadang ia tidak menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Dia tidak bisa menahan dirinya dari hawa nafsunya untuk melihat fitnah wanita selain anak istrinya. Entah melihat secara langsung ataupun tidak langsung. Ana masih sehat lahir batin, masih bisa melayani dia dengan baik, menjaga hartanya, anak-anaknya dan juga dirinya. Tapi sepertinya itu semua bagi beliau suamiku. Ana tidak tahu mau bilang apa Ustadz. Ana minta nasihat dari Ustadz buat Ana dan semuanya. Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari fitnah, apapun fitnahnya, termasuk fitnah wanita. Karena Nabi yang mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berat
untuk seorang laki-laki dibanding fitnah wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pertanyaan ini menunjukkan kecemburuan seorang wanita yang taat kepada Allah, wanita yang salehah, bukan hanya cinta kepada suaminya namun juga sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemburu ketika suaminya melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa ala. Adapun jawabannya, yang pertama adalah ini adalah ujian. Yang pertama, evaluasi diri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan perbuatan kalian, dan Allah yang memaafkan banyak sekali kesalahan kalian. Jadi jangan sampai kita, saya tidak hanya berbicara kepada penanya, tapi kita semua ketika diuji dalam rumah tangga kita, jangan pernah mengatakan rasanya saya tidak melakukan kesalahan apa-apa Ustadz. Allah yang mengatakan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan kesalahan kalian. Kesalahan kalian. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan inilah a'sillah wa ara athara maksiati fi mura'ati wa dabbati. Aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu aku melihat dampak maksiatnya itu terlihat pada perangai istriku dan hewan tungganganku. Allahu akbar. Jadi ketika beliau bermaksiat kepada Allah, itu istrinya agak susah diatur, nggak seperti biasanya. Dan itu wajar. Emangnya ada hubungannya Ustadz? Banyak hubungannya. Kenapa demikian? Karena pada saat kita bermaksiat kepada Allah, kita sedang bermaksiat kepada zat yang membolak-balikan hati siapa? Istri atau suami kita. Ada hubungannya tidak kalau begitu? Jelas ada. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita sedang bermaksiat kepada zat yang membolak-balikan hati pasangan kita. Jadi evaluasi diri, bukan hanya mengevaluasi pelayanan kita. Mungkin pelayanan kita nggak ada masalah, mungkin pelayanan kita tidak ada masalah, kita masih cantik, kita masih siap sedia, tetapi bisa jadi hablum minallah kita bermasalah, kita lalai beribadah kepada Allah. Akhirnya Allah tegur kita melalui suami kita, beliau lalai, kita lalai juga. Beliau lupa zikir, kita lupa zikir juga. Jadi lakukan evaluasi secara penuh. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya dalam merawat fisik kita, menjaga kecantikan kita. Dan ini juga perlu dievaluasi bagaimana kita menjaga kecantikan kita di hadapan beliau, bagaimana kita memilih busana di hadapan beliau, bagaimana kita berhias di hadapan beliau. Kalau ini nggak ada masalah, lalu cek bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Pasti ada kesalahan yang kita lakukan karena Allah yang berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apapun yang menimpa kalian itu pasti karena andil kesalahan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan ilmu syukur tadi. Memang hati ini menangis, tetapi sekali lagi saya yakin banyak kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh suami ibu yang bertanya. Syukuri kebaikan tersebut. Semoga dengan kita bersyukur, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat tersebut. Setiap orang punya kekurangan. Mungkin ini adalah salah satu kekurangan beliau pada detik ini, tetapi amal beliau sangat banyak di kesempatan yang lain. Kebaikan beliau tidak terkira. Semoga Allah bisa mengampuni kesalahan beliau dari amalan tersebut. Iya apa tidak? Dakwah itu amal soleh apa tidak? Amal soleh. Semoga kita berharap, apalagi istrinya, semoga kita berharap beliau berdakwah dengan ikhlas. Dan kemaksiatan ini tidak ada sangkut pautnya dengan keikhlasan beliau, sehingga mendapatkan pahala dan mendapatkan sabda Nabi, wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iya apa tidak? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Lalu apa kelanjutan hadis tersebut?
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan jika kalian melakukan kemaksiatan, jika Anda melakukan kemungkaran, maka tutuplah dengan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan menghilangkan dosa dari kemungkaran tersebut. Kita berharap beliau, suami dari penanya ini, yang memiliki ilmu agama ini, memiliki amalan yang banyak, memiliki amal saleh yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang beliau lakukan secara khilaf. Amin ya rabbal alamin. Kan begitu. Jadi tetap optimis dan tetap melihat dari dua sisi. Yang ketiga, Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Setiap orang yang bermaksiat pasti zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan kemaksiatan yang ia lakukan itu sama saja menggelincirkan kakinya ke dalam siksa api neraka. Zalim apa tidak kepada diri sendiri? Zalim. Jadi dia menjadi orang yang zalim dan terzalimi pada waktu yang sama. Oleh karena itu tugas kita menolong, bukan mengeluh dan berhenti sampai di sini saja. Bukan hanya menangis sebagai seorang istri. Tugas kita sekarang apa? Menolong. Suami ibu mungkin banyak menolong ibu selama ini. Beliau yang menafkahi ibu. Beliaulah yang menjadi curahan hati ibu. Beliaulah yang menjaga diri ibu dari tangan-tangan jahil laki-laki yang jahat. Saat inilah kesempatannya ibu menolong beliau. Jadi ini yang harus kita ingat. Jangan sampai kita kufur nikmat. Inilah saatnya kita menolong beliau. Nasihati dengan santun. Dan usahakan jangan langsung to the point. Jangan langsung to the point. Bicara dari hati ke hati tentang misalnya fitnah wanita tanpa menyudutkan beliau, tanpa menjatuhkan, tanpa menyerang. Ambil kasus-kasus lain tapi yang kita maksud itu beliau. Jadi nasihatilah dengan lemah lembut. Dan hikmah, ini penting, kasih nasihat, dan kasih nasihat, terus demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau. Hadirin sekalian, saya tidak mengatakan ini hal yang wajar, tidak. Saya tidak mengatakan itu. Tapi manusia itu bisa khilaf, iya apa tidak? Saya ingin bertanya kepada antum, zaman sahabat terjadi zina apa tidak? Terjadi. Wanita ghamidiyah, ma'iz, dan mereka bertobat kepada Allah. Jadi tidak ada peluang bagi kita untuk meremehkan mereka. Tapi terjadi khilaf, zina. Coba sekarang ikhwan kajian zina, kira-kira apa komentar orang? Ya Allah, ini bukan lihat lagi, ini zina. Siapa yang lebih baik, lebih bertakwa, kita atau para sahabat? Subhanallah. Tapi ingat, tidak ada yang boleh mencela mereka, la tasubbu ashabi. Mereka sudah bertaubat dengan taubat yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia. Mereka meminta dirajam, tahirni. Itu yang dikatakan oleh wanita ghamidiyah. Tapi sekali lagi mereka sempat khilaf. Jadi ini yang harus kita renungkan. Khilaf adalah tabiat manusia. Saya tidak mengatakan perkara ini wajar, tetapi mungkin kita bisa lihat suami kita bukan dari sisi ilmunya tetapi dari kacamata kemanusiaannya. Dia khilaf dan kita harus tolong dia pada saat ini. Jangan kita tinggalkan dan diamkan. Yang terakhir, kalau memang syahwatnya memuncak, kenapa tidak ibu tawarkan untuk menikah lagi? Kira-kira berani enggak? Nah, ini tawarkan. Saya lebih rela kamu nikah lagi daripada kamu melakukan hal seperti itu. Saya carikan yang cantik, yang salehah, yang taat kepada Allah, yang bisa membawa rumah tangga kita semakin baik, semakin bertakwa. Kan demikian. Iya apa tidak? Jadi coba pikirkan ke arah sana juga. Coba pikirkan ke arah sana juga. Dan yang terakhir, doa kepada Allah. Dan ini harus kita tekankan. Terkadang kita lebih sibuk beretorika tapi lupa berdoa. Minta agar Allah memberikan hidayah kepada suami kita.
minta agar Allah memberikan hidayah kepada suami kita, dan karena keikhlasannya dalam berdakwah, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Setiap manusia punya kekurangan. Allah taala misal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan, Ustadz, istri harus menyenangkan hati suaminya, tapi bagaimana kalau suami tidak pernah baik dan menyenangkan hati istrinya, dan apa pantas ia untuk ditaati atau dihormati? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nabi yang mengatakan wa tuti'uhu idza amar, dan taat kepada suaminya jika dia memerintahkan, wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah, dan ia tidak menyelisihi perintah dan kebijakan suaminya yang berkaitan dengan dirinya dan harta, walaupun dia sebenarnya enggak cocok dengan perintah tersebut, walaupun dia kurang suka dengan perintah tersebut, tetap harus taat selama tidak bermaksiat kepada Allah, selama tidak ada unsur kemungkaran. Sekarang bagaimana jika suami kita melakukan sebaliknya, boleh nggak kita balas? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membalas tidak menyelesaikan masalah. Membalas tidak menyelesaikan masalah. Selama dia menjadi suami, kita tetap harus taat. Janganlah kita mencari solusi dengan bermaksiat kepada Allah. Karena kalau kita tidak taat pada perintah-perintah yang tidak ada maksiatnya, itu maksiat tidak maksiat. Maksiat tidak bisa mendatangkan solusi. Yang berikutnya, tidak ada yang memaksa ibu jadi istrinya selama-lamanya. Kalau ternyata dia bukan suami yang baik, mungkin di suatu titik kita bisa meminta khulu atau gugat cerai. Jadi setiap keputusan ada konsekuensinya. Kalau ibu tetap memilih bertahan, maka konsekuensinya adalah taat. Tapi kalau ibu tidak kuat, maka pintu khulu terbuka, dan ini diperbolehkan dalam syariat. Bukankah istri Thabit bin Qais meminta gugat cerai kepada Nabi SAW? Oleh karena itu, dan Thabit nggak ada masalah dengan masalah akhlak. Istrinya nggak cinta saja dengan beliau. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, kita semua adalah seseorang yang dewasa, dan orang dewasa saat memberikan keputusan dia harus siap menanggung konsekuensi. Ketika kita memutuskan untuk bertahan dengan suami kita, maka kita harus tanggung konsekuensinya, tetap taat dan berusaha melakukan perbaikan, nasihat dan islah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita sudah tidak kuat, saran saya tidak ada masalah mencari khulu, tapi ingat, bukan berarti saya membolehkan khulu kepada yang bertanya. Saran saya, sebelum memutuskan, tanyakan kepada ustadz-ustadz kita yang memiliki kapasitas dalam ilmu fikih. Masalah-masalah rumah tangga harus dibicarakan secara detail. Jangan dikit-dikit khulu, dikit-dikit gugat cerai, dikit-dikit talak. Pastikan bahwa keputusan kita sesuai dengan syariat, dan ini bukan sesi tanya jawab, tapi langsung dikonsultasikan kepada ustadz yang punya ilmu yang baik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bishawab. Bagaimana menyikapi suami yang cemburu kepada orang tua kita padahal kita masih merasa belum berbakti kepada orang tua, tapi suami merasa dinomor duakan? Jazakallahu khairan. Terima kasih dan jazakallahu khairan. Yang pertama, ajak suami ngaji, jelaskan kepada suami tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, dan kalau istrinya berbakti kepada orang tua, maka pahalanya untuk beliau, keberkahannya untuk beliau, rizkinya untuk beliau. Karena kita tahu bersama, berbakti kepada orang tua di samping mendapatkan pahala, dan itu adalah tujuan utama kita, pun juga memperluas
dan melapangkan rizki kita. Jadi jelaskan tentang keutamaan orang tua. Nggak ada ceritanya orang yang berbakti itu sengsara. Jelaskan masalah ini agar beliau tergugah. Dan yang kedua, ceritakan kebaikan-kebaikan orang tua kita di hadapan beliau. Kebaikan-kebaikan orang tua kita di hadapan beliau. Khususnya pujian-pujian orang tua kita tentang menantunya. Jadi sampaikan bahwa ayah dan ibu saya itu kagum sama ibu-ibu. Kalau manggil suami siapa? Yayang. Iya, di Lombok nih Yayang. Iya. Yang jadi ayah dan ibu tuh kagum sekali dengan kamu loh Yang gitu loh. Mereka tuh muji-muji kamu di hadapan keluarga besar. Itu boleh. Bahkan kan ini kan termasuk islah hati di antara kedua belah pihak. Dan dalam islah kita boleh berbohong tidak? Boleh berbohong. Kan Nabi mengatakan tidak ada kebohongan kecuali dalam 3 hal. Dalam berjihad, apabila jihad yang syar'i, mengislah. Yang ketiga, suami ke istri dan istri ke suami. Dan bohongnya suami ke istri atau istri ke suami dalam menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Jadi bisa. Jadi sampaikan dan bilang ke orang tua kalau misalnya kalau misalnya kita dari rumah orang tua kita, mungkin bawa sesuatu untuk suami kita, gitu loh. Jadi bungkusin buat suami ya, gitu loh. Iya, oh ini dari ibu. Jadi biar suami senang. Setiap pulang ke rumah dari rumah orang tua kita pasti bawa oleh-oleh, kan begitu ya. Pulang dari rumah orang tua, pekan ini bawa beras, pekan depan bawa kangkung, pekan berikutnya bawa ayam. Wah kan senang. Kalau perlu setiap hari aja kamu ke sana, kan gitu. Jadi sekali lagi berikanlah hadiah kepada suami kita biar beliau luluh. Wallahu ta'ala bisawab. Ustadz, bagaimana dengan wanita yang bekerja di luar rumah, waktunya sebagian untuk bekerja guru? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Kita sudah jelaskan, selama pekerjaannya halal dan tidak bertabrakan dengan syariat dan tidak membuat wanita itu mengerjakan kemungkaran dan kemaksiatan dan tidak membuat wanita itu melalaikan kewajiban-kewajiban fardu ainnya, maka diperbolehkan. Dan niatkan sebagaimana yang saya katakan tadi, niatkan sebagai pengamalan hadis Nabi, manusia yang salah satu manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat. Dengan menjadi guru kita bermanfaat buat murid-murid kita. Semoga kita mendapatkan pahala. Jadi 5 jam, 6 jam ngajar itu dapat pahala. Walaupun mungkin bukan ilmu agama. Karena kan sebagian ilmu dunia menunjang juga. Gimana kita bisa menyelesaikan kasus waris kalau kita tidak tahu matematika? Kan demikian. Jadi ini penting. Gimana kita mau berdakwah kalau nilai bahasa Indonesia kita 2,5? Kan gitu, susah kan, kita butuh menulis. Ustadz itu kan butuh nulis atau butuh ceramah dan lain, atau butuh ngajar. Dia harus punya kemampuan bahasa yang baik. Jadi sekali lagi itu penting dalam kegiatan atau dalam amal soleh kita. Sudah jam 12 ya hadirin sekalian, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian dan atensi, dan mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena kelemahan ilmu saya dan keterbatasan waktu. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.